ibu, yaitu semata-mata mengesahkan Allah. Jadi seolah-olah bahwa tauhid itu hanya mengesahkan Allah semata-mata, bahwa Allah itu maha tunggal, tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak ada yang setara. That's all. Tidak ada. Yang saya bahas waktu itu, ternyata tauhid itu bukan hanya mengesahkan Allah semata-mata, mengesahkan Tuhan, bukan hanya unity of God gitu. Tetapi juga paling tidak ada 5 hal, ada 5 perangkat dari tauhid, yaitu tidak mungkin kita sampai kepada Allah sebelum kita menghancurkan segala bentuk ilahi. Dan kedatangan Islam yang awal itu, sejak awal Nabi Muhammad SAW itu yang dia tegaskan, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Pojok Perjuangan yang kami hormati, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Kalau sebelumnya Pojok Perjuangan itu menghadirkan tema-tema ringan dan tokoh-tokoh yang sudah juga terkenal di Gorontalo, namun kali ini kita kedatangan seorang pemimpin daerah. Ini merupakan sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi tim produser dari Pojok Perjuangan itu sendiri, karena pada malam hari ini kita kehadiran Bapak Thorik Modanu SAG MPDI. Beliau merupakan wakil bupati dari Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita melihat sosok di samping saya ini, memang perjuangannya dalam mencapai posisinya sekarang itu sudah sangat-sangat bisa dikatakan berdarah-darah. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak hal-hal yang beliau lewati, yang beliau lalui untuk bisa sampai menjadi seorang wakil kepala daerah dan insya Allah kepala daerah kelak. Untuk itu pada malam hari ini kami di sini bersama rekan saya Ahmad Akuba, kita akan membahas, kita akan mengulas lebih lengkap perjalanan hidup Bapak Wakil Bupati, atau biasa kami sapa beliau panggilan akrab adalah Kak Oki, itu panggilan kami adik-adiknya di HMI. Kita akan membahas perjalanan beliau mulai dari hal-hal yang dulu sempat kontroversial, bahkan se-Gorontalo sudah tahu ketika beliau mengeluarkan buku yang berjudul Mengutuk Tuhan yang Terkutuk. Kemudian bagaimana gagasan beliau ke depan dan apa nilai-nilai yang ingin beliau tanamkan kepada generasi muda yang akan datang melalui program Gorontalo Mas 2050. Itu yang saya ingat. Nah, olehnya untuk kesempatan pertama ini kami serahkan kepada Pak Kak Oki untuk bisa mungkin memberi gambaran. Kita flashback dulu ke belakang Kak tentang buku ini menarik memang Kak, karena saya ingat saya waktu itu Menpora sendiri datang untuk udah bukunya Pak Adiaksa Daud, dan beliau memang sangat kagum, sempat kaget juga dengan judul bukunya itu. Nah, kira-kira Kak, kita flashback ke belakang saat membuat buku Mengutuk Tuhan yang Terkutuk itu, apa hal yang ingin disampaikan oleh Kak Oki dan ingin disampaikan ke pembaca pada saat itu? Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Saya buka masker dulu ya, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan adik-adik saya yang tercinta yang mendampingi dialog pada malam ini,
Jadi saya baru datang langsung dihadapkan pada tema berat ini dalam format bincang bincang ringan ya, atau ringan berat ini di pojok perjuangan. Mungkin sebelum saya memulai dengan harapan atau tema malam ini, saya kritik dulu ini Adinda ini. Jadi malam ini bukan kedatangan sebenarnya, tapi kepulangan. Karena saya merasa bagian dari perjuangan adik-adik sampai kapanpun insya Allah, sehingga malam ini adalah kepulangan gitu. Termasuk tadi melewati kampus yang saya sudah dalam tanda petik untuk sementara tinggalkan karena memasuki dunia politik itu kira-kira. Nah, tahun 2005 itu memang waktu itu lahirlah buku Mengutuk Tuhan yang Terkutuk. Jadi sebenarnya itu diawali oleh tesis saya di S2, konsep teologi, konsep pendidikan Islam perspektif teologi pembebasan gitu. Nah, kira-kira dari sana. Jadi gagasan awal itu bahwa ternyata tauhid yang menjadi doktrin atau inti ajaran Islam itu saya menemukan dalam eksplorasi tesis waktu itu ternyata lebih dari sekedar yang sering kita diskusikan di HMI, bahkan yang saya yakini yang sering kita bahas, kita baca waktu itu di tahun 2000, yaitu semata-mata mengesahkan Allah. Jadi seolah-olah bahwa tauhid itu hanya mengesahkan Allah semata-mata, bahwa Allah itu maha tunggal, tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak ada yang setara. That's all, tidak lebih dari itu kira-kira. Jadi semacam pengakuan saja bahwa yang layak disembah, yang layak dipercaya, yang layak diimani dan dituruti perintahnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Nah, ternyata dalam kajian tesis saya itu menemukan dari berbagai literatur yang saya bahas waktu itu, ternyata tauhid itu bukan hanya mengesahkan Allah semata-mata, mengesahkan Tuhan, bukan hanya unity of God gitu, tetapi juga paling tidak ada 5 hal, ada 5 perangkat dari tauhid, yaitu kalau yang pertama yang sudah kita sering sepakati atau kita yakini adalah unity of God, juga yang berikut adalah unity of mankind, kesatuan kemanusiaan. Yang berikut unity of universe. Yang ketiga jadi unity of universe. Kemudian yang keempat adalah equality and justice, keadilan dan kesetaraan. Inilah hal-hal yang kemudian ternyata tauhid tidak semata-mata meyakini keesaan Allah. Unity of universe misalnya, kesatuan kealaman, bahwa alam ini adalah sebuah apapun yang terjadi di alam ini sebenarnya itu adalah pancaran dari keesaan Tuhan. Begitu juga dengan kesatuan kemanusiaan, bahwa sehingga tadi kalau kesatuan kealaman itu misalnya berarti kita juga kalau kita praktis ya, kalau kita mau praktis waktu itu ya, kalau kita flashback dulu di kajian saya waktu itu, berarti orang yang bertauhid itu dia mesti mencintai lingkungan, mencintai alam. Itu kira-kira. Kalau unity of mankind, kesatuan kemanusiaan, ini adalah soal kemanusiaan. Artinya bahwa orang yang beriman kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah dan merendahkan manusia lainnya, kira-kira begitu. Kemudian yang berikut keadilan, dan yang terakhir itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi orang yang bertauhid itu mesti berilmu. Ada teori tazkirnya Cak Nur waktu itu. Jadi kira-kira begini kalau kita urai sedikit, kenapa ilmu pengetahuan itu menjadi bagian dari doktrin?
keyakinan kepada Tuhan, bahwa inti dari pengetahuan itu bahwa kita menguasai alam, kan gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu kan lahir dari pemahaman manusia, pembacaan manusia, penelusuran manusia terhadap gejala-gejala alam, keterulangan-keterulangan. Itulah yang kemudian diteliti, dipelajari sebagai sains, gitu, kira-kira. Itu artinya bahwa berislam yang benar itu bukan hanya mengesahkan Allah, dia juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira seperti itu. Itu doktrin yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan keadilan. Kalau teori taskirnya soal ilmu pengetahuan kira-kira begini. Kalau kita lihat, kalau saya ingat dulu tesis saya waktu itu ada bukan piramida ya, tapi ada hierarki, mulai dari menguasai alam dan dikuasai alam. Kalau kita menguasai ilmu pengetahuan itu kan menguasai alam. Menguasai alam artinya mempelajari gejala-gejala alam, lalu dirumuskan sebagai sebuah fenomena sains, fenomena ilmu pengetahuan. Kalau orang yang tidak menguasai ilmu pengetahuan, berarti dia dikuasai oleh alam. Itu yang terjadi ratusan tahun sebelumnya atau ribuan tahun malah. Misalnya, karena ketakutan kita terhadap angin, kita sembah angin. Ketakutan kita terhadap kekuatan alam yang dahsyat membuat kita, misalnya waktu itu ada kepercayaan ini pohon punya kekuatan, kira-kira begitu. Tapi dengan orang yang bertauhid bahwa alam itu bukan, manusia tidak boleh tunduk kepada alam. Itu dalam pengertian mempercayai ada kekuatan-kekuatan magis dan seterusnya. Begitu juga dengan keadilan. Jadi orang yang bertauhid, yaitu orang yang adil itu. Tidak boleh dia berbuat kezaliman. Kira-kira seperti itu. Itulah kira-kira perangkat teologi pembebasan atau liberation teologi yang kemudian membuat saya merasa, wah, ini berarti ada yang bermasalah dalam keberislaman kita, kira-kira dalam kita. Jadi itu kira-kira kesadaran waktu itu. Lalu dihadapkan dengan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, betapa bahwa doktrin, kalau kita mau perdalam lagi kepada kajian la ilaha illallah, kira-kira kalau mengarah kepada judul itu, ternyata jadi kalau Tuhan itu kan ilah. Nah, ilah itu banyak. Itu yang dihancurkan oleh la itu. La, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Kira-kira begitu. Maka dalam bahasa, dalam artikulasi gagasan waktu itu, mengutuk Tuhan yang terkutuk itu maksudnya yang boleh dipertuhankan hanya Tuhan yang sesungguhnya, hanya Allah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita misalnya melihat di dalam Al-Quran, ternyata tidak ada kata-kata ateis dalam Al-Quran. Semuanya bertuhan. Apakah bertuhan benda, bertuhan kekuasaan, bertuhan hawa nafsu, itu juga mempertuhankan. Nah, itu yang harus dihancurkan, itu yang harus dikutuk, kira-kira seperti itu. Karena ternyata ketika kita meletakkan atau mendudukan atau meyakini Tuhan sebagai sentrum dari semua keyakinan dan kepercayaan kita, maka pada saat yang sama kita tidak boleh, contoh, kalau kita percaya kepada Allah yang memberi rezeki, berarti kita jangan menghamba kepada manusia. Kalau kita membantu orang boleh, tapi bahwa segala-galanya nasib kita ditentukan oleh orang, dan seolah-olah manusia yang mengatur rezeki lalu kita berbuat semua sesuai dengan kehendaknya, itu berarti tidak ada yang bermasalah pada keyakinan. Kira-kira seperti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu Mas Wadi, kira-kira. Jadi bahwa itulah yang membingkai saya waktu itu untuk gagasan utama dari membentuk Tuhan yang terkutuk, bahwa tidak mungkin kita sampai kepada Allah sebelum kita menghancurkan segala bentuk ilah itu. Dan kedatangan Islam yang awal itu, sejak awal Nabi Muhammad SAW, itu yang dia tegaskan, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi kesimpulan saya waktu itu, kita tidak akan sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena ketika kita masih mempertuhankan ilah-ilah itu. Kira-kira seperti itu gagasan waktu itu.
Ya, itu tadi pengantar dari Pak Torik atau Kak Oki. Kita ini sudah ada 75 yang sementara menyaksikan sekarang. Jadi bagi para penonton dimanapun berada, baik yang di tempat pojok perjuangan maupun yang menyaksikan secara langsung kami, ini ada sudah banyak adik-adik, kebanyakan ini ada Imran, ada Sam, Rudi, Ningsih, ada 74 total penonton. Memang ini sebuah momen yang tidak akan dilewatkan oleh mereka, kapan lagi bisa berbincang. Berarti kan memang sebuah ketidaktahuan itu akan menimbulkan ketakutan. Nah, buku, kalau dari buku Mengutuk Tuhan yang Terkutuk itu Kak, ini kan sudah dicetak dari 2005. Banyak adik-adik itu yang bertanya, atau adik-adik mahasiswa yang bertanya, apakah tidak akan dicetak kembali lagi? Karena memang bacaan ini saya pribadi sudah pernah punya, kemudian hilang saat pindah kos. Ada yang ambil itu. Jadi kira-kira mungkin ada permintaan ini bahwa kalau bisa buku itu dicetak kembali dan dibagi-bagikan. Alhamdulillah kalau gratis. Jadi memang saya sementara juga sudah punya keinginan, bahkan sudah dapat judul revisi baru. Jadi judulnya kira-kira tetap Mengutuk Tuhan yang Terkutuk, tapi ada kata-kata begini, sekali lagi mengutuk Tuhan yang terkutuk. Kira-kira itu judul bukunya. Dan memang saya kebetulan baru menyelesaikan buku Energi Perjalanan Dinas, dari nikmatnya suara rakyat hingga masjid yang menyesatkan. Tadi sudah, tapi masih dalam proses di penerbit, dan insya Allah juga nanti melalui adik-adik HMI juga nanti kita akan bedah buku itu. Ya, itu yang kita sangat tunggu. Di situ juga pergulatan, bahkan di buku itu sebenarnya adalah bisa ditakar atau bisa diuji konsistensi gagasan. Apakah masih mengutuk Tuhan yang terkutuk atau menjadi bagian yang dikutuk? Kira-kira buku itu adalah jawaban. Ya, kalau kita melihat kembali karir Kak Oki, kan sebelumnya Kak Oki adalah dosen IAIN, kemudian terbentuk dalam melibatkan diri dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian bertarung dan dalam tanda kutip dikalahkan waktu itu. Kita tahu sebenarnya siapa the real winner sebenarnya saat itu. Nah, kira-kira saat pertama kali Kak Oki mengalami momen di mana harus mengakui bahwa bukan tidak dipilih oleh rakyat, tapi ada hal yang membuat tidak berhasil menjadi nomor 1 di Garut waktu itu. Kira-kira apa yang membuat Kak Oki bangkit kembali dan bersemangat kembali, kemudian untuk lebih tetap membuktikan diri bahwa Kak Oki ingin mengabdi ke rakyat, khususnya Gorontalo Utara? Saya termasuk orang yang rajin membaca, termasuk ya, artinya bukan banyak sekali orang yang saya kira juga mempelajari masa lalu, berbagai buku kira-kira begitu. Maka kalau kita menelusuri catatan-catatan penting di masa lalu, bahwa perubahan-perubahan besar di dunia ini diawali oleh perjuangan. Dan karena dan tidak harus perjuangan yang di depan, dari sebuah pojok pun itu perjuangan. Jadi saya kira kita misalnya melihat dalam sejarah Nabi, perjuangan di Mekah lebih dari 12 tahun, pendukungnya tidak sampai 200 orang, disuruh hijrah lagi. Padahal yang memberi mandat itu Allah, apalagi hanya saya. Jadi sejarah para nabi, sejarah orang-orang besar itu selalu diawali oleh perjuangan panjang. Karena itu kekalahan pada 2008 itu bukan berarti bahwa sudah berakhir ya. Jadi kalau Bung Karno, saya tadi terinspirasi, jadi kalau Bung Karno itu mengatakan bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau saya bisa juga kita tambahkan, gantungkan gagasanmu setinggi langit. Dan kita berusaha secara konsisten, secara terus-menerus untuk memperjuangkan gagasan itu. Kira-kira gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa. Dan ada satu hal yang secara praktis kira-kira begini.
keyakinan saya waktu itu ya. Yang pertama bahwa ini kan tujuan baik, kita mau jadi pemimpin tujuannya baik. Nah, kalau kita tidak berhasil bukan kita yang salah, bukan kita yang bermasalah. Atau kalau itu dianggap kurang tepat, itu bukan masalah. Itu artinya mungkin pesan-pesan yang kita sampaikan, visi yang kita sampaikan itu masih di apa, dalam tanda petik masih dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan lain, dan itu tidak ada persoalan. Itu apa namanya, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi dan kita harus terus berjuang mewujudkan gagasan itu yang pertama. Yang kedua, saya masih menyadari satu hal. Sejak kecil kita ini diajari bahwa ilmu lebih penting dari harta, apalagi agama. Tapi kok dalam politik, kok masa dalam tanda petik kok agama dan ilmu pengetahuan dikalahkan oleh harta? Ini menurut saya sesuatu yang harus dilawan. Dan itu pembuktian saya. Jadi pembuktian, karena itu saya berani mengambil resiko mundur dari PNS dosennya IN waktu itu setelah 20 tahun mengabdi, karena saya masih yakin gitu. Saya masih yakin bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu bisa mengalahkan harta. Mungkin ini tidak sesuatu yang praktis ya, tapi itu keyakinan setiap orang dan saya yakin dengan itu. Kira-kira itu keyakinan yang membuat saya masih tetap berjuang untuk melalui jalur politik. Kemudian yang terakhir bukan terakhir malam ini ya, terakhir dalam konteks pertanyaan tadi, begini kira-kira. Jadi mengutuk Tuhan yang terkutuk itu sebenarnya bukan hanya sebuah gagasan, tapi sebuah landasan moral bagi saya. Artinya, termasuk yang saya disorot di buku itu adalah bahwa mempertuhankan kekuasaan juga bagian dari Tuhan yang terkutuk. Nah, itu adalah landasan moral, tapi tidak berakhir di situ gagasannya. Waktu itu masih di IAIN dulu, saya punya gagasan begini. Ada jadi begini, tahun 2008 kan pilkada Garut yang disinggung tadi. 2009 saya mengembangkan gagasan back to the vision of God, kembali ke visi Tuhan. Kira-kira begitu. Untuk membuktikan itu silakan lihat di YouTube lalu di search di situ back to the vision of God Torik Medang, muncul videonya. Itu 2009, 1 tahun setelah kalah dari pilkada 2008. Nah, keyakinan saya begini, bahwa kita hidup di dunia ini pasti dengan tujuan dari Tuhan. Tidak mungkin bukan. Kita kan memang tidak minta dilahirkan begitu saja, tetapi pasti ada cita-cita, bukan cita-cita, ada kehendak dari Tuhan yang saya menyebutnya dengan visi Tuhan, yaitu yang ketika terjadi dialog antara Allah dan malaikat ketika dia hendak menciptakan manusia. Nanti lihat di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Wa idz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang menarik di ayat ini menurut saya begini. Ayat ini tidak bilang bahwa Allah akan menciptakan manusia. Tidak ada kata-kata manusia di ayat itu. Kata manusia dalam Al-Quran itu sepanjang yang saya ketahui itu adalah kata-kata al-insan, al-bashar, kemudian Bani Adam dan zuriat Adam. Jadi Allah di situ tidak bilang mau bikin manusia, tapi Allah bilang mau bikin khalifah. Itulah yang saya sebut sebagai vision of God. Nah, kira-kira menurut saya waktu itu sejak 2009 bahwa cara untuk mewujudkan visi Tuhan itu melalui dua cara, yaitu cara yang lambat atau evolusioner dan cara yang cepat atau revolusioner. Cara yang lambat itu apa? Pendidikan dan dakwah. Kenapa disebut lambat? Ya karena dia seruan-seruan. Kita bangun masjid, kita bersedekah, tapi berapa yang kita bisa sedekahkan? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tapi melalui kekuatan politik, melalui peraturan daerah, melalui peraturan bupati, maka kemaslahatan atau kegiatan itu dengan cepat bisa dilakukan.
Tapi sayangnya tidak ada peraturan wakil bupati soalnya. Jadi kalau Mas Nurdi bertanya kepada saya, lalu apa yang dibikin? Ya sayangnya tidak ada peraturan wakil bupati. Tapi kan wakil Ya, nah, bupati ini bisa. bisa. Ini hanya apa itu? Kita akan juga diskusi santai ini. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu keyakinan saya bahwa ada jalan yang cepat, yaitu politik. Itu cara yang revolusioner. Memang berbeda karakternya. Kalau pendidikan dan dakwah, kan kalau pendidikan bayangkan kita ke sekolah mulai SD, SMA, SMP, lalu sesudah itu S1, S2, S3. Ya lalu kapan kita mewujudkan kalau kita belajar terus bisa dibayangkan lambatnya itu. Tapi kalau melalui politik itu cepat sekali, kita bikin perda, bikin untuk pengaturan masyarakat itu bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Sementara tapi memang lebih cepat daya capainya untuk mewujudkan visi Tuhan, tapi daya rusaknya juga besar kali politik. Artinya kalau buat sesuatu yang tidak benar dalam politik juga daya hancurnya luar biasa. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah kemudian memotivasi saya. Kalau begitu sebenarnya saya tampil dalam dunia politik itu bukan meninggalkan kampus sebenarnya, atau meninggalkan cita-cita, tapi justru cara yang cepat. Bayangkan kalau saya hanya menulis buku, ya paling selesai di mengutuk Tuhan yang terkutuk, selesai di buku dan di dinding kelas. Tapi dengan politik, contoh ya, ini kalau kita ambil pada terapan kebijakan hari ini, misalnya begini, saya termasuk sangat konsisten dengan misalnya pemberian bantuan. Harus dicek, saya butuh mana data BDT-nya, mana data betul-betul by data. Sekarang saya sementara meminta bahwa misalnya begini, coba saya minta database petani, kemudian selama Gorontalo Utara, intervensi bantuan apa yang sudah pernah diberikan, mana yang belum pernah diberikan. Itu kan bagian dari tadi itu untuk memastikan ada aspek keadilan di situ. Nah, kalau saya di kampus saya tidak bisa melakukan itu, paling hanya seruan-seruan dakwah, maksudnya pemimpin ini by data. Tapi dengan konsep hari ini itu saya bisa lakukan. Saya panggil kepala dinas, atau pada saat mereka mengajukan SK melalui wakil bupati, ya saya periksa mana data, dan itu ada catatannya semua. Kira-kira begitu. Jadi pembuktian tentang cara yang revolusioner mewujudkan visi Tuhan itu adalah politik itu. Ya, saya berusaha dengan kemampuan dan posisi yang ada untuk bisa melakukan itu. Kira-kira itu kalau kita lihat mata rantai antara gagasan dan praktek hari ini. Cek. Ada yang halo. Ada yang menarik, Kak. Saya ini dulu kopinya ya. Ya. Minum kopi dulu, Kak. Dinginin suasana, Kak. Berangkat dari gagasan mengutuk Tuhan yang terkutuk. Nah, saat ini Katolik sudah menjabat sebagai wakil bupati. Pernah gagal di tahun 2008 ya, Kak, untuk pertarungan politik. Nah, itu mungkin kehendak Tuhan. Nah, apakah sekarang ini sudah terpilih dan menjabat sebagai wakil bupati, ini sebagai kutukan Tuhan atau apa? Agak memang butuh ini pertanyaannya kelihatannya biasa, kehendak Tuhan, tapi ya kita memang butuh kajian itu. Apakah kehendak Tuhan atau kutukan Tuhan? Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah menghendaki yang terbaik bagi hambanya. Itu pertama. Walaupun juga ketika manusia misalnya ingkar, azab Allah itu sangat pedih, kira seperti itu. Jadi bahwa itu keyakinan yang pertama, bahwa Allah menghendaki yang terbaik. Yang kedua, kata-kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi. Jadi aku menurut persangkaan hambaku. Jadi jangan lagi dikembangkan, nanti bisa-bisa seperti itu juga. Tapi itu sesuatu hal yang harus dinalar, sesuatu hal yang harus direnungkan. Sekarang begini, kalau Anda membaca buku Mengutuk Tuhan yang Terkutuk,
Sebenarnya di situ mempersoalkan begini gitu. Kadang-kadang kita ini ketika masuk CPNS, ada kalau bisa dilihat di buku itu. Pada saat masuk CPNS, dia menggunakan segala cara, uang, pokoknya segala macam dia pakai gitu. Tapi pada saat, dan ada rekamannya, sebenarnya juga nanti bisa dilihat di dokumen saya, masih ada cuplikan video waktu launching itu. Jadi begini, jadi pada saat memperoleh sesuatu, dia melakukan berbagai cara, bahkan cara yang tidak dibenarkan agama pun dia lakukan, pakai dukun, pakai segala macam. Tapi begitu berhasil, lalu dia bilang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tunggu dulu, itu tanda tanya. Kalau mau menggunakan, kalau kita mau mengatakan bahwa itu kehendak Allah, mestinya semua cara-cara yang benar, jangan dicampur-campur. Karena itu menurut saya pertanyaan tadi itu bisa dikaji ulang. Maksudnya sekarang ada pertanyaan begini, apakah setiap yang terjadi itu kehendak Allah? Kita kembali kepada NDP bab 3 ini kalau begini, keharusan universal dan kebebasan individu. Jadi kita tidak, tapi ya kita mungkin, kalau saya ingin jawab singkat ya, ini pasti banyak hal dan kita nanti akan bukan terjebak ya, banyak waktu lah, nanti kita bikin sesi khusus soal itu. Karena pemirsa juga saya kira tidak semua beragam ya cara pandang. Jadi kalau nanti saya anggap ini bisa-bisa LK1 LK2 sesama dengan kasih materi di publik, kan nanti lain ceritanya ya. Bisa-bisa ini wakil bupati bikin ajaran sesat atau apa itu, mengacaukan. Tapi kira-kira intinya begini ya, mudah-mudahan kini adalah kehendak Allah, dan saya tetap berusaha dan berdoa agar apa yang sedang saya lakukan ini adalah sesuatu yang insya Allah dibimbing, dipandu, diberi hidayah oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Itu aja kira-kira. Nah, kira-kira nanti begini, nanti seberapa besar efek ataupun pertanyaan itu bisa dilacak di buku ini. Jadi misalnya ada spiritual blind spot gitu. Ada judul di sini spiritual blind spot. Jadi waktu itu saya diminta oleh Pak Bupati untuk ke Bali, jadi mengurus bantuan dari bantuan pemerintah untuk BTS, untuk tower itu. Nah, waktu itu tertulis di backdrop acara itu kata-kata blank spot jaringan, artinya tidak ada jaringan HP atau internet begitu kira-kira. Lalu tiba-tiba naluri saya yang sejak dulu sama dulu ketika saya ada waktu perjuangan pembentukan Gorut, saya duduk di masjid Istiqlal, lalu takmirul masjidnya bilang begini, kita ini lagi pusing memikirkan bagaimana ini burung gereja berak ini di dalam masjid. Akibatnya kan di atas, di bagian mimbar dari Masjid Istiqlal itu kan ada Allah dan Muhammad, kan di situ Allah Muhammad yang besar. Lalu ada kotoran burung di situ. Jadi karena burung sering hinggap di situ sampai kotor, kok ada kotoran burung. Akhirnya waktu itu sambil duduk lahir inspirasi. Salah satu tulisan dalam Mengutuk Tuhan yang Terkutuk itu, ketika burung memberaki Tuhan, maksudnya ketika burung memberaki itu kata-kata tulisan Allah dan Muhammad itu kira-kira begitu. Nah, sama dengan ini. Jadi ketika ada tertulis blank spot jaringan, lalu saya tiba-tiba muncul inspirasi begini. Kenapa yang kita persoalkan, kita urus sampai di Bali, di mana kita persoalkan setiap hari ini hanya blank spot jaringan? Bagaimana dengan blank spot spiritual? Artinya, kenapa kita tidak mempersoalkan misalnya kekosongan hubungan kita secara spiritual dengan Allah, kira-kira begitu. Nah, itu juga ada di sini. Jadi nanti pertanyaan itu malam ini tidak bisa saya jawab secara tuntas, tapi secara garis besar seperti itu. Tapi intinya nanti di sini, di energi perjalanan dinas, kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang sebenarnya saya penasaran
berangkat dari ada buku Energi Perjalanan Dinas. Katorik sendiri sebagai akademisi yang memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang di dunia kampus, juga sebagai dosen, dan tentunya sebagai ASN. Tentunya ASN ini adalah menurut masyarakat khalayak adalah zona yang nyaman. Nah, kemudian Katolik lebih memilih untuk bertarung, berkecimpung dengan dunia politik, ya, sehingga harus menanggalkan status ASN. Nah, apa yang hendak Katolik perjuangkan dan hal apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sementara sudah ada di posisi zona nyaman sebagai dosen dan lain hal sebagainya? Ya, baik, memang ada hal lain juga. Misalnya tahun 2003 sampai 2006 itu saya adalah ketua pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi memang ada beban sejarah, ada beban historis gitu. Sehingga itu juga menjadi bagian dari, jadi menjadi wakil bupati atau bertarung dalam politik itu adalah perjumpaan gagasan. Jadi ada perjumpaan banyak hal, kira-kira begitu. Jadi perjumpaan tadi untuk Tuhan yang terkutuk, the vision of God, kemudian ada beban-beban historis. Saya contoh, waktu saya dosen, mulai mahasiswa sejak tahun 90 itu kan saya sudah punya buku, mulai ya sering-sering kalau ada uang beli buku. Saya hitung buku saya dari 1990 sampai saya S3 di Jogja, itu buku saya hanya sekitar 1.700, hanya sekitar 1.700 judul buku. Tapi setelah saya jadi wakil bupati belum 2 tahun, tapi buku saya ini sekarang sekitar kalau di kantor saya buku itu kemarin 1 tahun itu, tahun jadi wakil bupati itu sekitar 300 buku. Sekarang sudah mau hampir 400 dan target saya 2000 akhir sampai Desember ini buku yang saya miliki itu 500 buku. Jadi kalau saya hitung-hitung dan target selama 5 tahun, selama 5 tahun jadi wakil bupati, insya Allah itu buku saya itu kurang lebih, saya harus punya buku, harus beli buku minimal 2.000. Jadi kalau kita hitung-hitung perjalanan saya di dosen selama 20 tahun tambah mahasiswa hanya tidak sebanding dengan 5 tahun jadi wakil bupati untuk urusan beli buku. Itu kira-kira. Jadi ada percepatan yang tadi saya sebut tadi, revolusioner tadi, itu kira-kira itu. Kalau saya di kampus, iya, seperti itu. Paling beli buku, ya berapa yang saya bisa beli. Tapi sekarang dengan itu satu. Yang kedua, sekarang alhamdulillah kalau di kampus dulu saya harus berjuang bagaimana memberi anjuran supaya pemerintah daerah memberi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk proposal penelitian. Kalau sekarang alhamdulillah saya bisa, kemarin saya ke kampus, sudah tahun kemarin kami sudah menganggarkan untuk penelitian di kampus. Ini tahun berikut ini, tahun 2021, saya sudah minta juga proposal penelitian dari kampus untuk dibiayai. Kalau di kampus berapa penelitiannya? Ya 30-an juta ya, sekitar, sudah luar biasa itu untuk kelompok. Kalau di sana bisa 100 juta, 150 juta. Artinya itulah kira-kira ada hal percepatan yang saya sebut tadi sebagai jalan yang revolusioner itu kira-kira. Peran keluarga kira-kira dalam proses perjalanan Kak, mulai dari pertarungan pertama, pertarungan kedua, dan pertarungan yang ketiga, itu bagaimana dukungan keluarga dalam hal tersebut? Ya, jadi memang kalau kita lihat di politik itu kan simpul-simpul yang paling kuat itu kan keluarga, hubungan darah dan seterusnya. Tetapi saya termasuk orang yang ini ya, yang betul-betul saya merasa ini karena bentukan HMI ya. Jadi bentukan HMI untuk apa yang disebut dengan nilai independensi itu, coba ini saja. Dalam 3 kali pertarungan, coba ingat-ingat dulu.
sepertinya saya tidak pernah mengajak Cohem ini dukung Karsam saya. Coba, apa ingat-ingat? Atau keluarga saya kumpul dukung saya? Sepertinya tidak ada. Ya kalau harus secara personal datang, oke mari, mau dukung, oke. Tapi kalau saya kumpul-kumpul, saya, pokoknya kalau di sini harus dukung saya ini, boleh tidak? Walaupun dukungan itu besar, tapi saya tidak memanfaatkan itu. Buktinya juga ada keluarga saya tidak dengan saya selama politik, tapi saya yakin sebagian besar dengan saya. Dan kalau bukan juga karena awal-awal kekuatan itu kan, kekuatan modal yang paling utama itu kan keluarga dulu. Apakah keluarga saudara ataupun keluarga juga yang sudah kawin mawin, tapi saya kira itu adalah kekuatan utama. Kemudian pertemanan, persahabatan, kemudian juga tidak bisa dilepaskan juga dukungan partai politik. Tetapi kekuatan keluarga itu saya kira menjadi yang utama, pertama dan utama. Meskipun saya tidak cenderung untuk menggunakan itu dalam arti ada pemaksaan atau indoktrinasi atau apalah kira-kira begitu. Tapi sejauh ini dukungan keluarga masih mayoritas sebagai faktor untuk mendukung pemenangan itu. Kalau begitu Kak, artinya memang faktor keluarga ini sangat berperan penting. Nah, ini kan dalam 3 pertarungan terakhir ini, kan sampai sekarang Kauki ini belum punya partai, masih independen, punya berdiri. Ke depan ada tidak ancang-ancang untuk masuk partai agar lebih mudah ketika hendak bertarung? Jadi begini, ini pertanyaannya lebih ke politik daripada ini ya, pertanyaan yang secara intelektual ya, tapi tidak apa-apa lah, mungkin karena ini lagi suasana pilkada juga dekat-dekat sini ya. Jadi kalau dari sisi partai sebenarnya begini, saya ini pada saat pencalonan itu kan didukung juga oleh PDI Perjuangan, sehingga saya harus mengikuti sekolah partai. Jadi saya ikut sekolah partai di Jakarta selama 1 minggu. Dan alhamdulillah dari calon-calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, calon gubernur, wakil gubernur yang didukung oleh PDI Perjuangan waktu itu, pada saat diklat itu saya alhamdulillah menjadi peserta terbaik pada saat itu ya. Sehingga sejak itulah saya sudah beberapa kali kegiatan nasional dari PDI Perjuangan itu saya sering diikutkan. Bahkan terakhir ini, walaupun secara struktur DPD 1, DPC atau PAC saya belum masuk, tapi belum lama ini saya diminta oleh DPD PDI Perjuangan provinsi untuk menjadi kepala badan diklat PDI Perjuangan. Jadi mungkin ini bukan kampanye di HMI, ini bukan, tapi kan bagian dari namanya juga sudah tadi itu ya, sudah ada di area politik kan, kalau tidak berpartai kan bagaimana gitu. Jadi kira-kira sehingga ke depan mungkin untuk aktivitas saya ke depan di PDI ini, walaupun dan saya lebih suka juga karena itu mengembangkan kemampuan saya juga dari kampus, terutama untuk pendidikan politik, karena memang harus didorong itu, terutama untuk kaderisasi dan seterusnya. Jadi saya kira nanti lebih kepada secara partai kira-kira seperti itu. Ini ada salam khusus ini dari Kanda Siswan Ahudulu. Beliau menitipkan salam untuk Kanda Wabub, katanya ini. Salam. Makna tauhid menjadi lebih dalam ketika buku itu hadir, bukan saja menegasikan bahwa tak ada ilah selain Allah yang ahad dan satu-satunya, tetapi juga membuat ketundukan taat pada perintah. Oleh sebab itu bukan harus tapi wajar orang beriman masih beriptek, karena itu adalah perintah rohnya. Kira-kira begitu secuil pendapat saya. Salam hangat dan sukses selalu Kanda Wabub dari Kak Siswan di Jepang ini. Wah, ini luar biasa. Ini bukti bahwa ilmu pengetahuan,
kekuatannya di situ. Bayangkan pada saat yang sama dalam hitungan detik apa yang disebut apa itu konichi ohmai ya, jadi sebagai apa itu small world, apa itu small village. Jadi dunia itu adalah kampung kecil. Bisa dibayangkan hanya dalam hitungan detik. Saat ini juga kita lagi berdiskusi di sini sudah di Jepang. Bisa dibayangkan kekuatan ilmu pengetahuan itu. Nah, saya kira yang disampaikan oleh Dinda saya siswan itu, saya kira seperti itu, dan itu juga saya kira yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kekuatan bertuhan itu di situ. Dan karena itu saya agak kurang setuju begini, bahwa politik itu menurut saya yang harus kita diskusikan lebih tajam. Misalnya jangan campur politik dengan agama. Wah, itu menurut saya perlu dibahas ya, perlu diperjelas apa maksudnya. Sebab kalau bisa dibayangkan kalau politik tanpa agama itu gawat, itu bisa segala cara dipakai.